الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى, dan Allah Ta'ala telah berfirman. Allah menyebut-nyebut sifatnya orang-orang beriman yang Allah ridha pada sifat-sifat mulia tersebut. Di antara sifatnya adalah yang akan kita baca ini. Ya khafuna, mereka takut, yauman, akan datangnya hari, tataqallabu, yang bolak-balik, yang bergoncang, fihi, di hari itu, al-qulubu, hati, wal absaru, dan mata, yaitu hari hisab, hari kiamat. Hari itu orang-orang beriman maupun tidak beriman dalam kondisi yang begitu gawat darurat. Yang diselamatkan oleh Allah hanya orang-orang yang diridhoinya. Allah tampakkan surga, tampakkan neraka, hadapkan kepada mereka macam-macam pertanggungjawaban. Ada pengumuman-pengumuman yang begitu menakutkan. Maka di antara sifat-sifatnya orang beriman yang diridhoi Allah dalam kehidupan mereka ini ada mikir hari hisab itu, hari yang begitu ganas itu. Mau berbuat apa-apa, mereka selalu memikirkan nanti membahayakan atau menguntungkan di hari yang hati-hati dan pandangan-pandangan waktu itu gonjang-ganjing, begitu ketakutan. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, mereka mengerjakan amalan-amalan kebaikan itu supaya Allah balas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik, melebihi apa yang mereka kerjakan. Jadi ada min yang dibuang menurut sebagian mufassirin, ahsana mimma amilu. Jadi ketika mereka amal ada ihtisab. Ketika amal mereka berharap mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah melebihi apa yang mereka kerjakan. Sekali kebaikan berharap dapat minimal kelipatan 10 kali sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Nah ini bagaimana orang amal kok mengharapkan pahala itu bagaimana? Apakah itu bukan bagian dari tidak ikhlas? Karena amalnya bukan murni karena Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan saking cintanya kepada Allah sampai dia ini doa, ya Allah, kalau saya ini beribadah, beramal karena pengen surgamu atau takut pada nerakamu, jangan engkau masukkan saya ke surga, masukkan saya ke neraka saja. Karena berarti saya amal masih mengharap selain engkau. Tapi ini bahasanya orang yang kasmaran. Orang itu kalau kasmaran bahasanya itu tidak bisa jadi panutan, karena bahasanya orang yang cinta, seperti yang dinukilkan dari Robiah Hadawiyah dan yang lain-lain, pecinta-pecinta yang sampai gandrung. Seperti orang begitu cinta pada istrinya, dia bilang kamu itu lebih cantik dari bidadari. Karena itu pret, maksudnya itu kan embel aja, itu enggak nyata kan itu. Tapi bahasanya cinta itu begitu itu. Maka sebagian ulama yang hati-hati di sini pembahasannya panjang.
Yang ngiming-ngimingi pahala itu kan Allah. Yang menjanjikan surga itu kan Allah. Yang menjanjikan macam-macam kenikmatan itu ya Allah. Maka menurut saya tidak sopan orang diiming-imingi oleh Allah terus kemudian gak pengen. Ditakut-takuti oleh Allah gak takut. Itu namanya kurang adab, bahkan tidak adab. Ditakut-takutin neraka gak takut, masukkan aja ke neraka. Kecuali orang kasmaran memang ghairu mukallaf kan ya. Diiming-imingi surga, saya nggak pengen surga, pengen Allah saja. Maka grup yang kedua ini mengatakan adabnya orang beriman itu mengihtisab. Setiap amal sebagaimana yang dijanjikan Allah itu apa, itu berarti Allah ridho dan seneng kalau hambanya pengen pada perkara yang diiming-imingkan kepada dia. Maka Nabi bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa menghidupkan malamnya Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan, dia menghidupkan tadi karena dorongan iman dan karena pengen anugerah Allah yang telah dijanjikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus kita ikut siapa, Pak? Ya, dua-duanya sih boleh dijadikan pertimbangan. Yang tidak boleh itu kita hidup tanpa pertimbangan. Hidup ngawur, gak mikir, pokoknya aku ngene iki ya ngene iki. Lah itu yang gak boleh. Grup kedua pengen hati-hati, grup pertama memang bahasanya orang gandrung. Memang orang itu harus gandrung dengan Allah, seharusnya sampai melupakan ke orang itu. Kalau sudah cinta beneran kan melupakan apapun, melupakan harga apapun, melupakan yang menarik apapun, pokoknya hanya si dia saja pokoknya. Koes dunia dengan segala isinya, dengan Laila, kamu pilih mana? Kamu ngomong apa? Debu yang nempel di serandalnya Laila itu lebih mahal menurutku melebihi dunia dengan segala isinya. Ini bahasanya orang gandrung ya. Karena katanya orang yang pernah cinta, di dunia itu nggak ada yang lebih nikmat melebihi mencintai. Maka kalau orang itu ngaji belum sampai tingkatan mencintai gak nikmat. Kalau begitu saya belum sampai nggak usah ngaji. Ya diusahakan sampai cinta. Karena cinta itu kan anugerah, cinta. Malah nanti nggak dapat apa-apa, daftar aja enggak. Orang itu dengan sebab cinta itu yang pahit pun jadi manis, yang capek pun jadi terasa istirahat. Maka ada seorang raja negeri besar, diceritakan oleh para ulama. Dia ini punya putra mahkota. Yang putra mahkota ini satu-satunya yang akan menggantikan dia. Tapi putra mahkota itu hidupnya nggak semangat gitu. Suruh ngaji, suruh belajar juga nggak semangat. Suruh dididik tata negara juga nggak semangat. Padahal ayahnya ini sudah tua. Maka dia tanya pada penasihat-penasihatnya, ini bagaimana masa depan anak saya dan kerajaan saya ini? Satu-satunya penerus adalah dia, sementara kondisinya begitu itu. Apa nasihat kalian? Maka para penasihat mengatakan, orang itu kalau hidup nggak ada cinta, Tuan Raja, hidupnya nggak ada geluranya. Terus bagaimana? Ya kami akan usahakan biar dia ini bisa punya cinta. Ini pendidikan tidak semuanya harus ditiru ya, tidak semuanya harus ditiru ya. Ini pendidikan, ini ngomong pendidikan. Maka di daerah situ ada wanita yang begitu cantik, yang sangat cantik, yang tercantik di negeri itu. Tapi anaknya raja ini ya tidak kenal dan tidak tertarik, pas nggak tertarik hidupnya itu nggak tertarik, dengan apa-apa nggak tertarik.
Maka para penasihat raja tadi mulai mendekati anak raja itu, cerita-cerita mengenai macam-macam keadaan dunia, cerita mengenai cinta, nikmatnya mencintai, kemudian cerita diselingi dengan cerita wanita itu, wah kalau kamu dapat istri dia, jos. Akhirnya lama-lama kan setiap orang normal itu kan ada rasa cinta. Akhirnya tertarik, seperti apa sih, mulai penasaran. Wah, ini apa itu ketemu dengan dia itu sulit. Belum tentu dia sudah yang lamar anak-anak raja aja nggak tertarik. Paling dengan antum juga nggak tertarik. Masa kan saya belum mencoba. Akhirnya lama-lama tambah penasaran. Begitu tambah penasaran, pas pada satu kesempatan putri yang cantik tadi atau putrinya raja juga itu sudah disiapkan untuk pura-pura lewat di satu jalan yang akan dilewati oleh putra mahkota itu. Maka begitu dia lewat, putri itu lewat, putra raja langsung, kok wahyu menti sopo tuh ya. Terus putri tadi nggak patek gubris dengan putra raja itu langsung pergi. Maka pengawalnya yang sudah didesain oleh para penasihat raja tadi, itu yang kita ceritakan itu, yaitu, wah saya pengen lamar dia, pengen wah itu sulit loh, tuan raja ini ada persyaratan, saya siap, persyaratan siap. Akhirnya ringkes cerita terlalu panjang, nanti sampai maghrib belum selesai kalahnya. Akhirnya anak raja tadi dengan resmi pengen ngelamar putri raja. Putri raja bilang, saya nggak mau jadi istri kamu. Kok nggak bisa? Iya, kamu males, itu apa jadi suami? Saya nggak males kok, saya bisa berubah kok. Saya tidak perlu gombalmu, saya perlu bukti darimu. Apa buktinya? Kamu harus pintar naik kuda, harus pintar memanah, kamu harus pintar nata negara. Kalau itu semua kamu bisa, kamu baru layak jadi suami saya. Untuk apa suami gak bermutu? Wah, anak raja jadi semangat, siang malam latihan, siang malam naik kuda, sampai dia layak untuk menggantikan ayahnya. Baru akhirnya nikah dengan perempuan itu, akhirnya kerajaannya berlangsung selepas itu. Jadi santri tela-telo. Itu berarti nggak ada dorongan cinta-cintanya untuk yang lain-lain gitu. Orang nggak berprestasi, orang kalau nggak ada cinta nggak berprestasi. Nah, cinta kita ini kita salurkan untuk agama, untuk ngaji, untuk ngapalkan Quran, untuk wirid. Hidup tanpa cinta itu hampa. Tela-telo seperti orang impoten. Ngantuk atas bawah. La ilaha illallah. Ini begitu itu. Maka orang-orang yang bisa amal agama dengan baik itu memang pecinta-pecintanya Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi segalanya. Wa yazidahum, dan Allah akan menambahkan kepada mereka, atau dengan harapan Allah menambahkan kepada mereka kalau di atapkan sebelumnya, min fadlihi, dari anugerahnya, karena Allah menjanjikan waladaina mazid, orang-orang yang telah saya janjikan begini berupa anugerah, nanti begitu masuk surga akan tak tambahi anugerah lagi. Maka mereka beramal itu dengan harapan tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhannya. Ini sifat-sifatnya orang beriman yang diridhoi Allah, diantaranya ini khaufan, dalam kondisi mereka takut. Kenapa kok takut? Karena diantara yang difirmankan Allah, yang disampaikan Rasulullah kepada umat, kepada orang-orang beriman adalah isinya ancaman-ancaman Allah. Kalau nggak taat risikonya begini, kalau maksiat risikonya begini, kalau melanggar risikonya begini. Maka tuntutan dari percaya kepada ancaman-ancaman Allah adalah
rasa takut mesti wajib ada di hatinya setiap orang beriman. Wa tama'a, dan mereka berdoa kepada Allah disertai harapan. Melihat janji anugerah Allah, pahala dilipatkan, surga sekian, kemudian derajat yang macam-macam, nikmat yang macam-macam yang kekal abadi. Akhirnya tuntutan beriman kepada janji-janji anugerah di hatinya setiap orang beriman harus ada harapan. Maka iman itu, iman kepada Allah itu kumpulan dari harapan dan takut, khaufan wa tama'. Bukan takut tok akhirnya jadi suudzon atau bagi lemes gak ingat anugerahnya Allah. Jangan berharap tok sampai lupa ancaman-ancaman Allah. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian yang aku berikan rezeki kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkannya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini nafsun isim nakirah terletak selepas la, nafi. Akhirnya maka tidak tahu, siapapun tidak tahu, siapapun tidak tahu, ma perkara ukhfiya lahum, yang telah disimpan, disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Ukhfiya lahum, jadi tidak ada siapapun yang tahu kenikmatan-kenikmatan yang telah disimpankan oleh Allah untuk mereka. Mereka orang-orang yang beriman. Min qurrati a'yunin, berupa perkara yang menyejukkan mata, perkara-perkara yang menggembirakan. Jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun bi amalihim, sebagai balasan dengan amalan mereka, bima dengan amalan, kanu yang adanya mereka, ya'malun mengamalkannya. Langsung mamas tadi ya, bi amalihim, dengan sebab amalan mereka yang pernah mereka kerjakan itu. Allah. Jadi di antara yang dijanjikan Allah dalam ayat ini untuk orang-orang beriman, nanti akan dikagetkan macam-macam nikmat yang tidak pernah diketahui oleh siapapun nikmat itu sebelumnya. Nikmat lagi, apa namanya? Nikmat mendadak, Masya Allah. Dan memang manusia itu di dunia ini dengan di akhirat kan ya tetap aja manusia. Di dalam otaknya manusia itu, kata sebagian ulama, itu sudah terbentuk pemahaman bahwa nikmat itu akan jadi nikmatnya tambah kalau diperbaharui. Banyak hari ini makan sate, enak. Tapi kalau tiap hari sate belenger. Maka di surga juga begitu itu. Waladaina mazid, karena manusia sama. Diganti terus. Wajah diganti, kulit diganti, istri dimodif dan terus. Jadi nggak bergembira, gembira lagi, kaget lagi. Wong manusianya sama. Sampai orang-orang mengatakan kullu jadidin ladzidun. Setiap yang baru itu enak. Yang lama walaupun nikmat asalnya lama-lama berkurang. Maka di surga itu diantaranya suasananya adalah waladaina mazid. Terus nikmat-nikmat yang belum kebayang datang lagi. Jadi isinya tuh enak terus. Terkaget-kagetkan dengan nikmat baru. Seperti banyak hari ini menunya sate, besok gulai, besok krengsengan, besok kebuli, besok panggang ayam anget, besok nasi uduk, besok nasi pecel, besok apalagi kebab, besok pizza, besok apa itu sambal hijau, besok sambal kuning, besok sambal akhirnya setiap hari itu mulut tuh ngiler, apalagi ya begitu. Salat maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا صلاة